Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kami unboxing. Teman-teman dimanapun berada yang sedang menonton video ini, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, banyak rezeki, dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Di video kesempatan kali ini, setelah saya pikir ulang, lebih baik saya dandani sendiri aja. Karena kalau di servis, maksudnya ini dikirim lagi ya, dikirim ke tempat servisnya di mana, Surabaya apa di mana itu. Nanti butuh waktu 3 hari pengiriman, kemudian di sana juga nggak tahu berapa hari, dan kembali lagi ke sini paling juga 3 harian. Jadi lebih baik saya dandani sendiri aja ya. Sekaligus memberikan tutorial buat teman-teman yang apabila memiliki kendala yang sama, baik bor APR ataupun bor-bor yang lainnya ya. Baik, yang pertama caknya kita lepas ya. Ini wajib kita lepas. Seperti biasa kita putar ke arah kanan bautnya. Jadi kebalikan ya, kebalikannya mengencangkan. Kalau mengencangkan dia ke kiri. Oke, sudah lepas. Ini kita tahan. Tapi kita kasih speed 1 aja biar masuk ke torsi, dan harus ditorsi maksimal. Dan sudah keras ya. Kalau gitu kita pukul aja pakai kunci L. Kita kasih kunci L seperti ini ya teman-teman. Pukul ke arah kiri sini ya. Oke, ini sudah kebuka. Tapi kita lepas dulu kunci L-nya. Setelah itu kita lepas. Baru kita bongkar, maksudnya kita lepas baut-bautnya. Nanti kita tinggalkan gearboxnya aja. Baik, ini sudah saya lepas untuk covernya. Kalau dinamo besar ya. Ini malah kayak dinamonya Impact Range. Cuma kok torsinya melempem. Nanti kita coba setelah kita dandanin hammernya ya. Ini kita lepas baut-bautnya. Ada 4 baut di sini. Oke, ini kita lepas. Dalamannya kayak gini ya teman-teman. Ini penguncinya. Ini gearnya. Nah, di sini ada 3 pin pengunci. Satu lagi nih, kayaknya ke bawah. Nah, di sini pengunci as ya. Kemudian di sini ada bola-bola seperti biasa. Ini ring 6 untuk penguncian 1 tangan. Kita keluarin semua bola-bolanya. Oke, jadi bola-bolanya ini kita sudah keluarin semua. Nah, kemudian kita lepas ini ya. Kita lepas
Ini yang saya heran kenapa dia bisa klik ya ke mode hammer, tapi hammernya nggak aktif, jadi membingungkan. Biasanya nyelip. Dalamannya kayak gini. Ini pir untuk pengatur torsi ya. Jadi semakin dia diputar ke arah angka yang lebih besar, dia akan semakin mengecil kayak gini, ketekan ya maksudnya. Jadi makanya dia tenaga atau torsi lebih kena. Berikutnya ini pengunci, ada pengunci di sini. Kita lihat ini ya, perpindahan ke hammernya. Nah ini kan aman ya sebetulnya, bisa pindah ke hammer. Oh, kayaknya di sini. Ini mentok. Oh iya ya, paham saya. Oke, ini masalahnya sepele ya teman-teman. Jadi dia tidak. Nah, jadi kan hammernya di sini ya. Nih saya buktikan. Langsung kita lepas ya hammernya ya. Maksudnya kita lihat hammernya. Nah, jadi gerigi-gerigi ini itu kan dia yang dimaksud hammernya itu di sini ya. Jadi gerigi yang di dalam, yang ini juga bergerigi, sama yang di as ini juga gerigi ya. Nah ini beradu. Jadi ketika muter itu saling apa istilahnya, bergelombang lah ya. Apa sih bahasanya? Jadi sehingga dia ketika muter dia akan menghasilkan pukulan-pukulan ya, pukulan yang. Nah, jadi setiap satu pukulan itu ketika 1 menit itu kan biasa ada tulisan IPM ya, impact per menit, pukulan per menit. Jadi ada yang 3000 tulisannya ya, 3000 dan lain sebagainya. Jadi yang dimaksud hitungan pukulan ketika 1 kali muter ya, ketika 1 kali muter maka menghasilkan 1 pukulan. Jadi 1 RPM sama dengan 1 pukulan. Kalau salah tolong dikoreksi ya. Begitu ya teman-teman. Nah mungkin ini tadi mentok ke sini ya. Harusnya kan dia maju mundur kayak gini karena ini ada pir di sini. Nah karena dia mentok tadi di sini, sehingga dia tidak bisa untuk mukul. Sepele teman-teman ya, saya pikir ada part yang tidak ada. Partnya ada lengkap ini, partnya lengkap, cuma masalahnya itu tadi mentok, jadi nggak bisa ngepir. Simple sebetulnya ya. Tapi ya itu tadi namanya barang baru ya, kalau kondisinya seperti ini males juga, harus perbaikan ya. Kalau yang bisa, kalau yang nggak bisa kan kadang bingung toh teman-teman. Yang nggak paham kan nanti kebingungan, begitu ya. Nah oke, sekarang kita rakit lagi. Nah, jadi seperti ini. Oh ya, bedanya sama yang hammer yang bor biasa, maksudnya yang lain ya, yang kayaknya di bawah 13 mili versi kayak gini, itu dari sini kalau nggak salah ada pirnya di sini, kalau nggak salah ya, pirnya di ya di sinilah. Jadi ada pir lebih besar, kemudian dia ngepirnya langsung dari dalam, nggak dari sini. Kalau ini pirnya di atas ya, di atas, di bawahnya drat.
begitu ya. Oke, kita rangkai lagi. Yang pertama kita pasang untuk selektor modenya. Nah, jadi masangnya harus pas. Masangnya harus sesuai dengan dudukan-dudukannya di sini ya. Nah, seperti ini. Ini harus pas di sini, teman-teman. Nah, biar ini masuk. Nah, kayak gini. Nah, ini kan tadi posisinya jadi tadi mentok sehingga tidak ngepir. Oke, terus apalagi pengunci. Ini penguncinya begini. Kayak gitu. Terus pirnya sama aja ya, kayak gini. Bolak-balik bebas. Sah-sah saja. Dan baru kita pasang cover penutup torsi. Oke. Jadi seperti itu teman-teman ya. Saya pikir ada part yang nggak ada, karena soalnya kan perpindahan ke mode hammer bisa ya. Jadi pikir saya ada part yang nggak ada ya. Ternyata partnya ada lengkap, cuma macet aja. Ya maksudnya kalau saya yang ngalamin ya kan saya bisa dandanin ya, sekali lagi. Tapi kalau teman-teman yang nggak paham kan bingung nanti. Jadi memang harus lolos QC dari sananya. Jadi dari tokonya harus betul-betul dicek dulu ya. Harus dicek dulu sebelum dikirim, sehingga tidak merepotkan ya pembeli ya, kayak gitu ya. Baik, kita rangkai lagi. Oke, ini ring 6 untuk penguncian ke as, dan ini ada 3 pin untuk menguncinya. Nah, kemudian teman-teman yang single locknya nggak jepit banget ya, atau nggak terlalu mengunci, itu biasanya pinnya ini agak geser ya, karena aus mungkin. Jadi karena pengaruh dari apa ya, ketika ngunci kan penguncian single lock itu kan harus betul-betul klik ya. Jadi jangan setengah. Kalau setengah dia nanti nggak maksimal ya nahannya, sehingga dia sedikit-sedikit aus ataupun geser, dan akhirnya tidak ya, yang akhirnya macet kayak gitu. Ini bola-bolanya, kalau biasanya ada bola-bolanya itu terpisah ya. Jadi pin panjang besi panjang, terus ada bola-bola kayak apa itu, kayak mimis. Biasanya terpisah. Kalau ini jadi satu, modelnya seperti itu. Nah, kalau part-part seperti ini saya belum nemu ya yang jual. Andai kata ini hilang ya, ada nggak yang jual saya belum tahu. Ya mudah-mudahan ada kayaknya. Barangkali ya teman-teman pas bongkar terus hilang, jatuh, keselip, biar nggak bingung, harusnya ada yang jual. Gampang ya teman-teman ya kalau bongkar-bongkar gearbox.
apalagi kalau pas mau ngasih pelumas atau grace, itu tinggal ngikuti tutor kayaknya banyak tutorialnya. Oke, sudah terpasang, tinggal kita pasang gearboxnya yang ini. Ketika masukin santai aja, pelan-pelan ya teman-teman, jangan terburu-buru. Nah, seperti ini. Nah, kalau udah masukkan enak. Dan berikutnya kita pasang kembali. Saya skip videonya. Oke, sudah jadi ya. Dan ini sudah aktif mode hammernya. Ini di mode hammer ya. Mode hammer. Ini saya tahan. Nah, kerasa ya. Jadi begitu ya teman-teman. Sekali lagi buat teman-teman yang mengalami kendala masalah yang sama ya, bor yang apapun itu, yang manapun itu, yang pasti kalau pas hammernya nggak aktif, biasanya ya pengalaman saya lebih banyaknya itu udah lama dipakai dan itu selip ya, intinya selektor untuk plat yang segitiga itu selip, nggak bisa, maksudnya nyangkut lah ya, nggak bisa pindah ke hammer. Itu biasanya yang sering terjadi. Nah, kalau ini ya APR kan produk baru ya, maksudnya barang baru, mungkin kesalahan pas masang jeroannya tadi paling ya, entah buru-buru atau lagi ngantuk ngerakit ini. Tapi biasanya kan ngerakit ini pakai mesin ya, nggak manual ya, nggak tahu sih, intinya begitu. Ya, itulah problematika bor-bor generik ya. Kadang ya saya dapat apesnya aja, dapat yang ada PR-nya ya, kayak gitu. Ada PR-nya, harus dibongkar-bongkar dulu. Sekali lagi saya nggak mau lama-lama ya untuk nunggu ini dibawa dulu dikirim dulu, maksudnya ke service centernya. Wih, service center. Emang ada service centernya ya. Jadi ya WA pun belum dibalas ya. Ya udah, dandan ini sendiri aja, meskipun malas banget saya buat bongkar-bongkar gearbox. Saya salahnya ketika baru nyampe ya. Ini kan saya beli tanggal berapa? Maksudnya nyampenya tanggal berapa ya? 19 kalau tidak salah. Nah, saya ini ketika paket sudah sampai itu nggak saya coba, maksudnya nggak saya coba fitur hammernya atau lainnya, cuma paling dipencet-pencet aja udah, penting baterai nyala, selesai kayak gitu. Terus saya baru bikin video kemarin itu ya, ternyata langsung loh ya, nggak aktif hammernya. Kalau masih dalam waktu tenggat 7 hari itu masih bisa dikembalikan ya, lewat dari Shopee-nya langsung. Kalau lewat dari 7 hari nggak bisa, itu harus kebijakan dari tokonya sendiri. Kalau tokonya baik ya langsung diganti ya, kalau tokonya nggak respon kayak APR nggak respon. Baik, terima kasih teman-teman. Ke depan ini kita akan uji performanya lagi, terutama di bagian hammer ya, dan langsung kayaknya kita akan adu langsung ya. Kita adu langsung dengan dengan M-Cool kayaknya ya. Karena kalau dengan M-Cool kan kemarin masih banyak yang protes ya, AP34 Plus kok diadunya sama M-Cool, harganya lebih mahal. Nah, sekarang sama AP13 Pro ini ya, ini kan lebih mahal dari M-Cool. Ini harganya saya dapat di harga itu ya, 720-an. Nah, M-Cool harganya cuma 600 ribuan, jadi selisih 100 lebih. Tapi kalau normalnya ya memang selisihnya 200 ya, karena ini kalau normal di 800 ribu. Kalau normal ya, kalau nggak dapat voucher. Kalau dapat voucher ya itu sampai di 720.000. Nah, kira-kira gimana nanti ya pertarungannya? Ini kan udah kasta tertinggi ya, kasta tertinggi dari APR ya, kayak gitu.
Ini sudah pakai handle, M-Cool belum pakai handle. Kita akan uji nanti keduanya. Terima kasih sudah menyimak video ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.